semuanya semangat. Sudah masuk tengah-tengah bulan ya. Bentar lagi Januari berakhir. Belum ya, masih 2 minggu lagi. Saya Karus, semangat menemani Anda di acara Rupi Secret. Wah, ada Daniel di situ yang juga menemani kita hari ini. Ke pojokan dulu yuk, sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini. Membahas apa lagi sih yang menjadi sorotan publik, ramai menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini sebenarnya masih cerita bersambung ya, tapi ya itulah yang menggambarkan kehidupan manusia itu nggak berhenti hanya di satu titik. Kalau kemarin berantem ya besok belum tentu ya kan. Yang hari ini adem ayem, apa sih? Ada apa? Ya itu bukan bawah. Ini kan mindset aku. Oh ya. Terima kasih sudah diingatkan ya. Yang hari ini adem ayam ya, siapa tahu besok ada kerikil-kerikil sedikit gitu ya. Nah, siapa sih yang adem ayam, yang kita harapkan kembali adem ayam? Ini yang pertama nih, postingannya Inara sama Virgon kemarin ya. Posting dia duduk, Inara, Virgon, dan ada dua ini kayaknya masing-masing mewakili keluarga yang menjadi moderator, apa sih namanya, mediator. Kenapa moderator? Emang lagi ini talk show. Oke, gitu. Semoga dengan adanya pertemuan ini bersama dengan Tulang Anto yang mewakili pihak keluarga besar Virgon dan abangku yang mewakili keluarga besarku menjadi niat baik yang direalisasikan. Soal apa sih ini? Kayaknya mungkin ada banyak masih kasus hukum yang masih berjalan ya di antara mereka berdua. Mungkin semoga dengan pertemuan ini sudah jelas gitu, putus monogono gini ya kan, dan lain sebagainya. 2 minggu yang lalu waktu kita undang Inara ke sini juga itu yang menjadi harapannya dia, karena dia menganggap kayaknya kenapa sih kayak kok bisa diomongin secara kekeluargaan, kenapa harus pakai perantaranya pengacara gitu loh kan. Ini dulu waktu mau nikah kan ngobrol ya kan, bisa juga, masa nggak bisa ngobrol? Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Pengadilan tentang monogami itu sempat ada komunikasi nggak sih, obrolan dengan Virgon? Ada. Terus dia bilang apa sebetulnya? Ya, aku sih minta doanya aja dari semuanya, mudah-mudahan mudah-mudahan ada jalan tengahnya lah, mudah-mudahan dilembutkan hati dia biar bisa duduk bareng. Dia merasa juga itu tidak adil gitu. Kalau mau bilang nggak adil lah, harusnya aku dong yang ngomong gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Kenapa kamu merasa diperlakukan tidak adil? Ya udah sampai detik terakhir kayak gini masih aja gitu, kayak capek banget sih. Ya gitu ya, semua itu ada resikonya. Nikah itu kan ada juga resikonya. Bercerai juga ada resikonya ya. Kalau buat laki-laki nih yang bercerai, jangan lupa ya kan, nafkah anak itu tetap wajib pakai B. Walaupun Anda menikah lagi juga tetap dipikirin kalau menikah lagi. Berarti budget itu udah dipotong buat anak yang di sana yang itu ya kan. Oke, baik, lanjut. Komentar netizen kita baca. Awas aja rujuk, nggak asik. Ini netizennya. Ikut kesel. Yang berikutnya, semangat tabayun sayang gitu. Yang berikut, tanda-tanda pengen rujak, seger emang sih siang-siang gini. Ya, yang berikutnya apa lagi? Bukan rujuk, itu ada di caption postingannya, Mama Starla menyelesaikan masalah secara adil dan win-win solution. Berarti benerin yang masalah gono gini sama uang nafkah anak. Kenapa pada nggak ngerti sih? Kan ada tulisannya katanya gitu ya. Mungkin nggak semua orang ngikutin gitu ya kan. Nih kan masalah kemarin itu adalah ada keputusan di pengadilan, royalti lagu itu bisa menjadi gono gini gitu kan. Nah itu yang masih menjadi sengketa karena ada dugaan pengalihan hak, apa itu namanya? Ya itulah gitu kan, izin apa nama itulah royalti gitu. Mana kita udah nanya sama beberapa satu anak band sih, bukan beberapa. Ya nggak apa-apa lah, menurut mereka selama itu buat anak-anak ya nggak apa-apa gitu kan ya. Yang berikut ada lagi? Nggak ada. Oh, yang berikut dua. Oh, ini juga yang lagi adem ayem nih. Kemarin juga baru putusan cerai ya kan. Terus sempat ada postingan quotes kan, tapi Oki udah bilang itu quotes bukan buat aku, bukan aku lagi curhat, bukan gitu ya. Ini buktinya, dia pergi bareng sama mantannya, sama anak mereka. Again, nggak ada yang namanya bekas anak, apalah segala macam. Kalau bekas suami atau bekas istri mah ada ya. Hidup tenang adalah saling memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Semua terjadi sudah kehendaknya.
Nikmati semua proses dan jalani sebaik-baiknya. Gagal sebagai suami istri bukan berarti gagal sebagai mama dan papa untuk Miro. Ya, berikut coba kita lihat komentar netizennya. Apakah ada rujak-rujak juga di situ? Jadi Anda CLBK wanita, cepat jawab. Ini netizen ikut. Tidak mbaknya, kata jawab ya. Berikut, CLBK tuh cinta lama balik kembali ya. Lapang sekali hatimu, banyak banget buat Miro. Yang berikut untuk anak-anak, alhamdulillah senang lihatnya pada rukun walaupun udah pisah. Ya begitulah memang ya, anak-anak tuh kan pengen lihat bapak ibunya tuh akur-akur ya. Nah kalau yang berikut ini, udah lama gak main kesini nih, ada Evi Masamba. Ada kabar terbaru apa dari Evi Masamba? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Evi Anggraini, penyanyi kelahiran 1991 asal Masamba, Sulawesi Selatan ini mengawali karirnya dalam ajang pencarian bakat menyanyi dangdut pada 2015 dan berhasil menjadi juara pertama. Perempuan yang menikah dengan Arif Hajrianto, seorang fotografer, pada 2018 ini dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Mesila Nurwahid dan Muhammad Arfi Nurwahid. Perempuan yang kerap mengcover lagu di Instagram ini tanggal 13 Januari kemarin memposting hampir ditipu oleh oknum yang berpura-pura mengundangnya bernyanyi dengan memberikan pembayaran lebih, namun kelebihan tersebut minta dikembalikan padahal belum ada uang yang masuk ke rekeningnya. Wanita yang pernah dimodali behel oleh Inul ini 4 Januari kemarin curhat ingin operasi seperti orang Korea agar netizen berhenti mengejeknya jelek. Benarkah Evi ingin membuat sebuah lagu yang berisi kisah pahit bulian masa lalu yang pernah ia alami? Dan benarkah Evi akan melaporkan kasus penipuannya ke polisi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Evi Masamba. Ada apa kabar sih kamu? Baik, alhamdulillah. Nah, kita lihat ini postingan Evi Masamba di sosial medianya. Ini posting video tentang anaknya. Terus kita baca captionnya, coba kita lihat. Aduh, kecil-kecil segini ya. Hari ini tidak lagi memikirkan hal yang tidak penting. Hari ini aku pikirkan sebagaimana mereka bisa tumbuh dan bisa merasakan hidup yang lebih baik. Penyemangat di setiap waktu, insya Allah. Allah Maha Baik. Saya bukan manusia yang sempurna, tapi saya berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Gak apa-apa kalau aku harus merasakan sakit demi mencari rezeki yang halal untuk mereka. Gak apa-apa kalau harus sakit karena harus berpikir siang dan malam gimana caranya mereka bisa merasakan hidup yang nyaman. Ya namanya ibu ya. Ini lagi apa? Kondisinya pada saat kamu menulis ini tuh lagi apa yang berkecamuk di benak? Lebih kayak ini sih Kak, mengingat Evi yang dulu ya, kan orang tua berpisah. Jadi gimana caranya anak-anak aku ini bisa merasakan hidup yang lebih baik dibanding Evi yang dulu gitu loh. Karena kan nggak punya orang tua tuh kan nggak enak ya. Makanya aku tuh gimana caranya anak-anakku tuh bahagia, melihat orang tuanya bahagia, kerja bareng, pulang ketemu anak itu kan Masya Allah luar biasa banget. Dan itu suatu kesyukuran Evi bisa dititipin anak yang lucu-lucu gitu. Kalau flashback ke masa kecil kamu gitu, menurut kamu apa sih yang momen-momen di saat kamu tuh ngerasa kayak sedih banget gitu dengan kondisi orang tua kamu pada saat itu? Paling sedihnya itu ketika ngelihat ada anak sama keluarganya nih utuh, orang tuanya, mama bapaknya jalan, dan sedangkan aku tuh pengen juga seperti itu, tetapi ya kembali lagi namanya takdir hidup, nggak ada yang tahu ya Kak ya seperti apa. Itu sedihnya. Kadang aku nangis, kok mereka bisa punya orang tua, kok aku enggak gitu. Kamu tinggal sama nenek ya? Sama nenek. Tapi kembali lagi semuanya ada hikmahnya di balik itu, Masya Allah. Pada saat kamu masih kecil itu ada nggak sih sempat kamu tuh pengen bertanya gitu ke bapak atau ibu gitu, kenapa sih gitu, kenapa sih begini? Nggak pernah nanya sih, karena tapi pasti ada di hati. Ada, cuman nggak pernah nanya ke orang tua, ke bapak lebih ya, nggak pernah nanya karena ya udahlah, mungkin mereka ada ini sendiri gitu loh, nggak mau ngasih tahu ke aku, apalagi kan waktu itu Evi masih kecil, belum mengerti apa-apa. Ya intinya Evi hanya bisa berdoa mudah-mudahan orang tua aku sehat selalu, dan ngedoain Evi biar bisa jadi anak yang bisa membahagiakan mereka. Sehingga dengan berkaca pada apa yang gak enak yang pernah kamu alamin, kamu sebagai ibu sekarang ini, apa yang kamu lakukan supaya anak-anak kamu gak merasakan apa yang pernah kamu rasakan? Memberikan yang terbaik pastinya. Yaitu? Gimana caranya bisa selalu ada, selalu memberikan
nasihat tentu, walaupun masih kecil anak-anakku selalu ngasih tahu ke mereka nggak boleh yang ini, nggak boleh ini, yang nggak boleh ini, karena dulu kan waktu kecil Evi nggak pernah ngerasain seperti itu. Gimana sih rasanya dinasehatin sama orang tua sendiri, dan ketika udah punya anak sendiri, Masya Allah ternyata rasanya seperti itu gitu loh, ketika menasehati anak sendiri. Ya luar biasa sih kalau ngomongin itu. Penyemangat, mereka penyemangat Evi. Dengan pengalaman kamu yang pernah kamu alami, yang kamu lihat gitu, itu juga membuat kamu ini nggak sih ketika menjalin hubungan gitu, ada rasa was-was, takut, insecure gitu, takut ditinggalkan, adakah perasaan seperti itu? Pastinya takut ya, karena Evi sudah berjanji sama diri sendiri, walaupun ada masalah apapun di dalam keluarga atau apapun itu, saya akan tetap berusaha untuk memperbaikinya, gitu loh. Karena aku nggak mau anak-anak aku nggak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya, karena jujur Evi merasakan itu sendiri. Nggak punya orang tua itu nggak nyaman. Jadi gimana caranya Evi bisa tetap menjaga keutuhan rumah tangga aku. Kalau kamu sama pasangan kamu sendiri ada rasa was-was nggak? Was-was ditinggalkan, dia tidak memperhatikan gitu. Karena kamu kan masa kecil kamu ya itu tadi. Ya pasti ada, pasti ada rasa ketakutan tersendiri. Karena kan emang udah ngerasain ya waktu kecil orang tua meninggalkan Evi di umur yang masih kelas berapa waktu itu, masih muda banget, masih kelas 1 SD kalau nggak salah. Adik aku baru belajar jalan 12 bulan kalau nggak salah, udah ibu sama bapak udah nggak bareng. Dan ketakutannya seperti itu, jangan sampai terjadi sama aku, jangan sampai terjadi sama keluarga kecil aku. Sehingga membuat kamu lebih sensitif kah? Ya sedikit sensitif. Suami tahu apa ya nih? Ya, suami tahu apa yang kamu rasakan, ketakutan kamu, kekhawatiran tahu, kamu. Dia tahu. Karena aku selalu ngomong, aku tuh nggak mau anak-anak aku tuh merasakan apa yang Evi rasakan. Intinya kita sama-sama berjuang, kami sama-sama gimana caranya memberikan yang terbaik untuk anak-anak aku ini. Terus dia jawabnya apa? Ayo kita berjuang. Kayak gitu jawabannya. Ayo kita masih berjuang. Suka main game dia? Main game, ya udah itu mah hiburan. Ini ada story-nya Evi ya, soal dia captionnya tuh Evi mas sama di story-nya. Oh ini sama suami. Kita story-nya kita baca. Soal lagu. Banyak cerita tersimpan bertahun-tahun. Udah ada lagunya sih, bisa dipoles lagi. Ini cerita tentang apa nih Evi? Aku kan gini kan, kayak Evi tuh seneng banget ya. Dari semenjak selesai kompetisi, mulai tuh seneng nulis-nulis lagu, iseng-iseng nulis lagu. Ternyata jadi lagunya. Tentang apa nih? Ya bukan tentang dunia aku lah, tentang orang gitu loh, masa ya kan. Temanya apa? Satu. Tema kehidupan lah pastinya. Satu. Apa? Patah hati ada, patah hati? Nggak ada. Pengkhianatan nggak ada. Dicuekin karena main game. Nggak ada. Ada lagi nih juga cerita dari Evi Mas Ambar. Dia sempat bikin story ya juga ya. Udah katanya mau operasi. Operasi plastik. Coba kita lihat ya berikut. Ada ini. Lagi nyari tempat OP yang bagus biar nanti kalian nggak kenalin gue. Kalau aku OP kayak orang Korea, aman nggak? Biar kalian berhenti ngomong jehong dan fokus lihat muka aku yang terlalu cantik katanya gitu. Dia kenapa nih tiba-tiba lagi? Ya biasa ya, suka kadang kalau udah lagi gue capek abis kerja, tiba-tiba ada netizen yang suka usil gitu ya. Karena kan emang selama ini kan Evi nggak pernah mau operasi, nggak mau yang istilahnya merubah sesuatu hal di wajah Evi, cukup dirawat aja gitu. Tapi kok makin lama ngeselin gitu kan ya. Tapi ya pengen OP, setuju gak kan? Ya nggak terserah, nggak apa-apa. Nggak, tapi berarti dari dalam hati emang ada keinginan OP. Ada keinginan untuk OP. Cuman mungkin Evi-nya pengennya hidung aja, biar mancung kayak orang Arab gitu. Oh, udah ngomong belum sama suami kamu? Udah. Terus dia bilang apa? Dia mah selalu ngikutin apa yang aku mau, itu selalu gitu ngikutin. Cuman dia paling ngomong,
yakin gitu, yakin, nggak nyesel. Yang sebenarnya sih nggak nyesel, ya namanya hidung udah mancung ya, nggak nyesel makin tambah cantik gitu kan. Baik, jadi emang lama-lama juga ganggu ya. Jadi hidung, apalagi mau kamu operasi? Hidung aja. Hidung aja. Pengen mancung keluar gitu, jangan mancung ke dalam. Emang apa bedanya kamu membayangin kalau hidung kamu mancung, apa yang berubah dalam hidup kamu? Biar nggak diseding lagi hidungnya. Itu doang, biar nggak ribet. Oh, yang kemarin juga Evi juga membagikan nih pengalamannya ya. Sempat hampir apa udah nih? Hampir apa? Hampir ketipu yang pas itu modus yang kemarin juga sempat di-sharing juga ya. Gitu ya nih. Aduh. Jadi ada orang, gimana sih ceritanya nih yang katanya orang mau hire nyanyi, ngaku udah bayar, ternyata ngaku kelebihan segala macam. Jadi itu kan kemarin aku tuh lagi tidur, tiba-tiba suami bangunin, yang ini ada orang yang mau manggil nyanyi, tapi ini orang ini nggak ada kata, kan biasanya kita nawar ya. Dia nggak nawar, langsung deal dengan harga yang sudah kita sepakatin. Udah. Dia minta nomor rekening, kita kirimin, abis itu udah tuh ditransfer lah mereka. Ngakunya tapi kok kelebihan transferannya. Ya udah kita akhirnya aku cek lah ke mutasi rekening, kok nggak ada. Sampai aku nungguin 1 jam, sampai akhirnya si penipu tersebut ngomong kayak gini, oh iya ini lagi ada gangguan masalah nih sama bendaharanya. Terus ujungnya udah ngomong, disuruhlah kita balikin duit yang berkelebihan. Kelebihannya berapa dia ngakunya? 5 juta ada? 5 juta ada. Kan lumayan ya buat beli susu ya. Iyalah, dia nggak bayar apa-apa tiba-tiba minta dikasih 5 juta ya kan? Jadi itu udah mulai tuh. Modus dan ya? Suamiku pun karena suamiku udah tahu ini penipu nih yang dimulai dimainin juga sama suami aku. Dia apain? Dimainin, jadi kayak dikerjain balik gitu loh. Oke. Makanya kan agak serem kalau kita nggak ada mutasi rekening, mobile banking itu penting banget sih biar ketahuan untuk bahwa tahu bener apa atau enggak udah ditransfer. Sempat hampir ketipu. Oke, sekarang kita pernah nih, Evi banget atau enggak? Bukan Evi masalah banget. Evi banget atau enggak gampang emosian dengan hal-hal sepele? Emosian. Lah dia mau nikah aja masih ngambek ya kan? Ayo, masih inget aja. Iya, masih gitu nggak sekarang kalau sama suami? Masih. Terus biasanya dia ngerayunya gimana? Yang ngerayu seperti biasa, gimana sih kalau laki-laki ngerayu? Jadi dia hafal ya? Udah hafal ya. Istri lagi ngambek, lagi curhat, biasa gitu ya? Biasa, Evi banget atau enggak? Apa-apa curhat di media sosial? Jujur, iya. Sebenarnya aku udah hampir setahun lebih udah nggak pernah posting-posting kayak gitu. Udah kurang-kurangin ya? Kurang-kurangin. Cuman kalau emang lagi capek, yang kayak tadi aku bilang capek, lagi banyak kerjaan, terus mumet kepalanya, pasti kalau udah ini ngeposting kayak gitu. Terus itulah kekurangan Evi Mas. Ya nggak apa-apa. Selama suaminya menerima apa adanya kan nggak masalah ya. Evi banget atau bukan? Keras orangnya dan nggak suka diatur-atur. Enggak, itu aku nggak terima itu. Kamu nurut ya? Aku nurut. Keras kepala tapi? Keras kepala. Tetapi kalau menurut Evi nggak sesuai dengan ininya aku, ya aku nggak bakalan ngikutin. Tapi kalau menurut Evi itu baik, ya aku akan ikutin. Evi banget atau bukan? Bucin? Iya, aku bucin sama suami saya. Nggak apa-apa ya. Ngapain sih kamu bucinnya biasanya ngapain sih? Bucinnya pastinya aku tuh suka manja, terus agak kalau ini cemburuan. Ya begitulah wanita. Kirain bucinnya tuh dia manjain suaminya, ternyata dia yang manja. Tapi manjanya tuh kayak aku manjain gitu, tapi sekaligus manjain gitu loh Kak. Ya ampun. Evi banget atau bukan? Kalau lagi marah, gampang bilang cerai. Tergantung. Tergantung. Lagi capek atau enggak? Iya. Tergantung. Udah pernah dimarahin belum sama suami gara-gara gitu? Enggak sih, alhamdulillah suami aku tuh sabar. Baiknya adalah dia ketika ada masalah itu pasti ngomong, ngasih tahu, nggak boleh kayak gini yang. Ya namanya juga kita manusia yang tak sempurna. Cocok makanya lah, mau saling melengkapi ya kan. Kamu atau bukan? Ambisius? Ambisius? Enggak. Aku nggak terlalu ambisius orangnya. Dijalanin aja, mengalir, percaya, yakin aja sama apa yang udah diinin sama Allah. Oke, baik. Sekarang kita buka pertanyaan dari netizen. Pertanyaan pertama, katanya nih, Kak, curhat dong. Ya Allah. Aku punya suami yang kerjaannya nggak menentu, penghasilanku lebih banyak, udah kerja capek, tapi setelah di rumah suami nggak ada bantu apa-apa. Baik itu ngurus rumah atau ngurus anak. Kadang aku capek, tapi kan ini dulu pilihanku, aku harus apa ya, Kak?
Nanya ke gua. Aku juga butuh curhat. Kalau aku sendiri sih ya udah dijalanin karena itu sudah menjadi pilihan hidup. Ya atau mungkin karena suami belum punya kerjaan, ya udah kita sebagai istri nyemangatin aja, mudah-mudahan suami punya pekerjaannya lebih baik lagi. Didoakan aja. Cuman kalau yang kayak bantu-bantu kasih tahu gitu loh. Betul, setuju. Sayang, bersihin ini, bersihin itu, jangan tidur aja gitu loh. Harus dikasih tahu, sayang tolong dong Tolong gitu ya. dong gitu, minta berikut. Lanjut. Sebaiknya, apakah aku ceraikan saja pasangan yang melakukan kesalahan berulang-ulang padahal dia tahu hal tersebut adalah pemicu dari segala permasalahan? Dia ketawa aja. Gimana Kak? Kalau menurut aku sih, cerai saja. menurut aku sih dia akan jadi kayak Mama Dede. Sebelum nikah tahu nggak kalau dia suka begitu? Kalau sudah tahu, ya kan sudah tahu resikonya. Gitu Kak. Cocok. Setuju gitu? Setuju. Ya kalau emang udah tahu dari dulu begitu. Setuju. Kalau Evi sih kalau emang udah nggak bisa bener-bener berubah ya orangnya ya, ataupun mungkin mengulang kesalahan yang sama ya, terus dikasih tahu nggak mau dengar, ya walaupun Allah benci yang namanya perceraian, tapi kalau udah nggak ada kenyamanan di dalam rumah tangga itu ya. Oke, sebutkan 3 kesalahan fatal menurut Evi. 1. Kesalahan yang berulang-ulang. 2. Apa ya yang kedua? Selingkuh. 3. Tidak menunaikan kewajibannya. Oh, jadi yang berulang-ulang itu apa? Nggak ada sih. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Evi Masamba. Berikut ini Evi, pernah dengar nggak nih berita kemarin itu sempat viral nih, ada zookeeper ya yang viral karena wajahnya dianggap mirip sama Pevita Pierce, bahkan dinotis sama Pevita Pierce. Dan ternyata dia ini juga sebenarnya punya cita-cita ingin terjun di dunia hiburan, pengen nyanyi. Ya, seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya Claudia berikut ini.